Banyak sekali aku melihat cewek-cewek pribumi itu, Masya Allah, nalarnya itu loh, cara berpikirnya, pola-pola hidupnya itu remak-remak. Pemikirannya itu lawan jenis, kadang nangis di TikTok itu sambil nyanyi lagu patah hati. Kenapa kamu memilih dia? Lagu-lagu yang melo-melo, yang lebay-lebay itu, Masya Allah guys, semurah itu hidupmu. Boya hidup itu, pikiran kamu itu bukan lawan jenis. Guys, lawan jenis itu terakhir. Itu bukan goal hidup. Itu hanya, kalau aku bilang itu aksesoris. Kalau kamu ingin tambahkan dari dalam hidupmu, oke. Tapi jangan dijadikan segalanya gitu. Bahwa hidup itu ada banyak hal yang perlu kamu dalami. Jangan jadikan lawan jenis itu center, pusat dari pemikiran kamu, pusat dari soul kamu, nyawa kamu. Inilah perempuan yang geblek, yang hidupnya terbudak hawa nafsu. Makanya orang-orang jenis ini sering nangis, sering lebay, sering, ya karena mereka terbudak sisi cengengnya, lebaynya, melonya. Istilahnya itu sifat demandingnya, ketergantungannya, sifat dependennya, serba bergantung, seakan-akan itu nyawa ya hidupnya. Guys, dalam hidup ini banyak hal-hal menarik yang perlu kamu pelajari, perlu kamu ketahui, perlu kamu dalami. Perbanyak wawasan, perbanyak petualangan, perbanyak melihat kota ini, kota itu, negara ini, negara itu. Bukan keharusan memang, tapi inilah wawasan-wawasan yang membuatmu itu menjadi pribadi kuat, pribadi berisi, pribadi mantap, ibaratnya pribadi yang gak gopok gitu loh. Pada akhirnya kamu akan paham, ilmu wawasan luasmu ini akan memagari hidupmu, akan menyamankan kamu. Kamu gak akan pernah merasa sunyi, sepi kalau kamu itu cerdas. Karena wawasan kamu, penglihatan kamu, pendengaran kamu itu menjadi pengilhaman hidup yang luar biasa. Pada akhirnya kamu tidak pernah sunyi, tidak pernah sepi, karena otakmu gak kosong. Kamu paham gak? Kamu terus penuh adventure, penuh curiosity, rasa ingin tahu banyak hal. Ini lebih berbobot untuk hidupmu dibanding pikiran kamu lawan jenis. Aku melihat anak-anak muda sekarang, Masya Allah, pikirannya terus sekingkir. Objek hidupnya, tujuan hidupnya itu bagaimana memenangkan hati laki-laki. Gebleknya di situ. Mereka tidak punya keasyikan hidup untuk bisa asik dengan hidup diri sendiri. Aku umur segini, aku harus punya rumah sendiri. Aku harus bisa ke negeri ini. Aku pengen lihat Paris. Aku pengen bisa charity. Aku pengen amalku besar. Aku harus bekerja keras untuk menyejahterakan diri sendiri. Itu nggak ada center untuk menyelamatkan, memenangkan, menguatkan diri sendiri. Itu nggak ada. Remah-remah. Wanita-wanita Indonesia itu bahkan untuk sekedar makan saja, walaupun di KDRT dihajar suaminya, walaupun capek, walaupun hidup miskin, tuh bisa betah hanya karena gak mau jauh-jauh dari cinta. Ketika laki-lakinya kebanyakan itu hanya memanfaatkan mereka, hanya menginjak-injak mereka, hanya menjadikan mereka babunya, ketibalnya, ibaratnya seperti itu. Kok kamu mau hidup semurah itu? Guys, hidup ini sangat-sangat berharga. Nyawamu berharga, umurmu berharga, kecantikanmu berharga. Lah kalau kamu mengobrolnya murah dengan cara-cara murah, ya silakan. Itu pilihan hidupmu. Tapi kamu harus tahu bahwa kehidupan ini penuh makna, penuh kenikmatan-kenikmatan yang bisa kamu rasakan. Guys, kamu belum tahu rasanya itu hidup itu spektakuler. Bahwa untuk bahagia, untuk senang, untuk ceria, untuk dinamis, untuk positif, untuk sukses, untuk meraih goal-goal itu, hidup itu kamu nggak perlu menunggu siapapun. Kamu bisa mengantarkan dirimu ke sana. Kalau fokusmu itu pada kesejahteraan diri sendirimu lebih dahulu, menempatkan kamu di tempat yang layak, yang nyaman, yang tenang, yang tentram, yang damai. Bahwa laki-laki itu bukan center, pusat dari otakmu, tujuan hidupmu. Jangan jadikan itu, guys. Kamu kalau paham laki-laki itu lebih banyak rumitnya, masalahnya, nggak sombut. Kalau diperjuangkan tuh nggak sombut. Yang perlu kamu perjuangkan adalah kesejahteraan dirimu.
Bagaimana kamu bisa menjadi pribadi besar, pribadi luas, menikmati hidupmu, mencapai impian hidupmu. Ini lebih nyata, karena ini akan menjamin kebahagiaan kamu. Ketika kamu berada di tempat yang nyaman, tenang, kecukupan, ini jiwamu itu nggak lagi kayak beringas, dalam arti kamu haus kasih sayang, nggak akan. Karena hidupmu sudah tercukupi betul, hidupmu itu sejahtera gitu loh. Kalau ada laki-laki datang itu sekedar pelengkap hidup, sekedar teman hidup. Jangan jadikan pusat duniamu, pusat kehidupan kamu. Banyak laki-laki perempuan itu saking lembeknya, saking melonya, saking gebleknya, saking dangdulnya, mereka tidak punya respect pada diri sendiri. Mereka obrol murah waktu, tenaga, sembunyi di balik kata-kata ibadah. Pada akhirnya mereka paling merana di antara kehidupan lainnya, dalam arti mereka banyak diombang-ambingkan hawa nafsu yang sebenarnya itu hanya sampah-sampah kehidupan. Kalau aku bilang, guys, tata hidupmu baik-baik, sejahterakan gitu loh, senangkan hidupmu, bahwa dengan diri yang bahagia, diri yang tercukupi, ini mengantarkan kamu menjadi pribadi yang level up, upgrade. Kamu maju, kamu sejahtera. Hingga di keadaan seperti ini akan bisa menjadikan kamu pribadi yang kuat betul. Kamu jadi jiwa kasih sayangmu pada sesamamu tinggi, jiwa untuk menolongmu tinggi, jiwa muda ibamu tinggi. Tempatkan dirimu di kesejahteraan tingkat tinggimu. Ojo seneng kawin sama laki-laki remak melarat, pada akhirnya 60 tahun kau habiskan hanya untuk hidup melarat. Kamu nggak bisa kamu nggak bisa istilahnya menjadi ibu yang waras. Ibaratnya sia-sia juga umurmu kalau kamu buat banyak capeknya, banyak letihnya, lalu kamu terhibur ini pahala. Guys, banyak sekali perempuan itu terdoktrin pikiran-pikiran remuknya sendiri. Kadang itu anak-anak muda, dia sudah barusan cerai ya, 3 bulan pisah dari suaminya, sudah bingung cari suami lagi. Bukan bingung menata diri sendiri dulu, menenangkan, pingin bertanya apa yang bisa membuat diri dia lebih baik. Keburu cari suami lagi, kayak nggak bisa hidup kalau nggak ada laki-laki. Inilah perempuan-perempuan Indonesia, remak-remak. Guys, kamu kalau tahu perempuan-perempuan luar negeri luar biasa hebat. Mereka bisa buka perusahaan, bisa menggaji karyawan laki-laki banyak. Wanita-wanita alfa, mandiri, kuat, tegar. Hidupnya sudah tidak terusik. Laki-laki itu seperti candy. Kalau pingin, ibaratnya pingin manis-manis, oke lah. Kadang-kadang untuk dinner atau bertemu untuk makan, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk dimasukkan hidup, banyak laki-laki itu tuntutannya itu besar sekali. Kadang nggak sombot sama effortnya. Guys, memang banyak laki-laki maskulin, dan kamu akan beruntung kalau kamu ketemu laki-laki maskulin. Ini lebih meringankan hidupmu, lebih memproteksimu, nggak akan mengusik kebahagiaan kamu. Kalau laki-laki maskulin sejati, mereka tahu apa yang membuatmu bahagia, mereka justru mendukungmu di situ. Nah, kalau kamu diribetin laki-laki remek-remek, geblek-geblek, nggak wangi, nggak rapi, kumal-kumal, apa indahnya? Mohon maaf ya guys ya. Oh ya, hidup itu senang energi-energi yang segar, energi-energi yang positif, bukan kuyu, layu, ruwet, remek. Hidup kamu bikin murah dengan end up berakhir dengan pria-pria yang tidak memperjuangkan kamu. Hargai mahal dirimu, hormati dirimu, bahwa tanpa siapapun kamu bisa bahagia gitu loh, selama kamu kuat betul dengan dirimu. Itu saja saranku.